Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi, sampai akhir. Segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan taufik atau petunjuk lil ilmi, kepada ilmu, khaira khalqihi, kepada sebaik-baiknya makhluk, walituqa, dan kepada ketakwaan. Jadi Allah yang memberikan taufik kepada paling baik, paling terpilihnya makhluk untuk apa? Yang pertama lil ilmi, untuk belajar ilmu, walituqa, dan untuk menambah ketakwaan. Jadi di sini beliau menyebutkan tanda orang itu terpilih menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk yang lain. Yang pertama, dia diberi taufik hidayah oleh Allah untuk belajar ilmu, lil ilmi khaira khalqihi, menjadi sebaik-baiknya makhluk, walituqa, dan menuju ketakwaan, petunjuk untuk menjadi lebih takwa. Karena ilmu itu sejatinya, ilmu yang benar-benar ilmu, ya ilmu yang dari Allah, bukan dari setan, yaitu ilmu yang menambahkan ketakwaan pada diri kita. Kalau ilmu itu tidak menambah ketakwaan, malah tambah jauh dari Allah, maksiatnya tambah banyak, nakalnya tambah banyak, itu bukan ilmu yang dari Allah, itu ilmu dari setan. Nambah ilmu bukannya nambah pinter, nambah takwa, nambah baik, malah nambah sombong. Nah, ini juga dari setan. Kalau ilmu itu benar-benar warisannya para nabi dan taufik dari Allah, maka ilmu itu akan menuntun kita kepada ketakwaan, kepada kebaikan. Itu sejatinya ilmu. Kalau kita makin naik kelasnya, makin tinggi kelasnya, makin malas ibadah, nah itu tanda berarti wah ini banyak setannya ini. Hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi. Sehingga hati-hati mereka, hati-hati orang yang dipilih oleh Allah untuk belajar ilmu dan menambah takwa, itu hatinya akan menuju kepada Allah. Tapi walaupun mereka itu sudah menuju kepada Allah, tidak akan meliputi, tidak akan hatinya itu bisa sampai sebenar-benarnya kepada pemahaman yang akan dituju itu. Maksudnya gimana? Saking dalamnya ilmu menuju ke Allah itu tadi, ilmu ketauhidan. Nah, itu hati manusia ataupun otak manusia, sepintar apapun dia, semakin dia banyak belajar, maka tidak akan pernah semuanya akan didapat, enggak. Karena saking dalamnya ilmunya Allah. Nah, di sini beliau mengatakan fauribat fil hani bil alhani. Di makna dhamir sya'an di sini yang dimaksud adalah kalimat annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, itu dalam hadisnya Nabi. Ketahuilah annahu, bahwasanya. Bahwasanya itu atau sesungguhnya. Hu-nya itu dhamir sya'an. Apa itu dhamir sya'an? Dhamir sya'an itu dhamir yang tidak memiliki rujuk atau tempat kembali, marja. Kalau kalimat yang biasa dipakai, annahu, sesungguhnya sesuatu. Annahu, sesungguhnya sesuatu. Hu-nya itu isinya perkara atau sesuatu. Tapi kalau di dalam dhamir sya'an, fa'lam annahu, itu maknanya bukan sesungguhnya sesuatu, tapi sesungguhnya sudah. Jadi hu-nya itu tidak ada makna, tidak ada marja.
Tapi di sini orang-orang yang terpilih ilmunya dan ketakwaannya itu Allah memberikan kefahaman di dalam hatinya tentang domir sya'an, domir hu tadi. Maksudnya itu gimana? Nah, itu tergantung kefahaman masing-masing. Setiap ulama, setiap orang itu punya kefahaman yang berbeda. Tergantung keilmuannya masing-masing. Semakin tinggi ilmunya, maka pemahamannya juga semakin dalam, semakin tinggi. Sampai sini ada pertanyaan? Tsumma salatu ma salamin laikin ala nabi afsahil khalaiki. Kemudian solawat beserta salam yang santun, kita ucapkan dengan santun, dengan adab, dengan sopan santun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afsahil khalaiki, paling fasihnya seluruh makhluk. Di antara manusia yang sangat pintar dan fasih dalam berbahasa Arab, nah Nabi itu adalah orang yang paling fasih. Tidak ada orang yang lebih fasih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bicaranya, dari bahasanya, bahasa Nabi dan tutur kata beliau itu sudah paling fasih, paling bagus, paling baik. Sampai sini ada pertanyaan?